kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Asrama Parigi dan 5 unit rumah warga terbakar di Kota Palu, Kamis dini hari. Terdakwa kasus pembunuhan warga Palu divonis pidana penjara selama 14 tahun. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian khusus penanganan kasus bullying siswa. Perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi masalah serius yang mengancam keamanan belajar siswa. Untuk menghentikan praktik kekerasan verbal maupun fisik di sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menggaungkan gerakan Stop Perundungan. Lewat program ini, sekolah di seluruh Sulteng wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan perundungan sesuai surat keputusan Gubernur tahun 2024. Tim ini bertugas mengawasi perilaku siswa dan tenaga pendidik serta memberikan edukasi mengenai tindakan yang termasuk bullying atau pelecehan. Di dalamnya terdapat siswa yang ditunjuk sebagai agent of change untuk menggerakkan kesadaran teman-temannya agar saling menghormati dan menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Tentang bagaimana kita pencegahan dan penanganan perundungan atau pelecehan yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Dan di satuan pendidikan itu sebenarnya ada tim. Kita sudah punya tim itu. Dan di dalamnya juga ada anak-anak yang nanti menjadi agent of change buat teman-temannya bahwa dia akan memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa ini yang tidak boleh kita lakukan, ini yang kita boleh. Itu sebenarnya sudah ada. Apabila kasus perundungan melibatkan tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Provinsi akan menurunkan tim investigasi khusus untuk melakukan verifikasi dan penanganan. Jika terbukti melanggar, tenaga pendidik bisa mendapatkan sanksi hingga pemindahan tugas. Gerakan Stop Perundungan diharapkan mendorong semua sekolah di Sulteng menjadi tempat belajar yang aman, ramah anak, dan bebas kekerasan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Program beasiswa Berani Cerdas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dipastikan terus berlanjut hingga tahun 2026. Setelah memberikan bantuan beasiswa untuk jenjang sarjana, maka kini Dinas Pendidikan kembali menyiapkan bantuan beasiswa untuk jenjang magister atau S2. Sasarannya adalah masyarakat miskin atau kurang mampu di seluruh Sulawesi Tengah. Dalam program ini, pemerintah akan memfokuskan pada bidang-bidang spesifik, seperti kesehatan, pertambangan, hingga kelistrikan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan dokter spesialis di daerah. Untuk program S2 tidak lagi ada jalur afirmasi seperti S1. Semua berdasarkan prestasi akademik dan kompetensi tambahan. Bagi penerima beasiswa S2, pemerintah akan menerapkan skema sistem pengabdian wajib di daerah asal. Nah, contoh di S2 itu tidak ada jalur afirmasi, semua sudah jalur prestasi. Sehingga persyaratannya juga akan berbeda dari segi IPK dan sebagainya. Ya, kita mengutamakan memang yang dengan kejurusan-kejurusan tertentu, seperti mamanya kita butuh tenaga kelistrikan yang S2. Atau tenaga-tenaga profesi pertambangan, atau tenaga profesi kesehatan, termasuk adalah dokter spesialis. Sementara itu, untuk program beasiswa S1 Berani Cerdas, hingga kini telah diikuti lebih dari 58.000 pendaftar ber-KTP Sulawesi Tengah. Dari jumlah itu, sekitar 24.000 sudah mengunggah berkas dan 18.000 lebih telah menerima pencairan beasiswa. Dinas Pendidikan menargetkan hingga akhir November penerima beasiswa dapat mencapai 25.000 mahasiswa. Namun jika waktu tak cukup, penyaluran sisanya akan dilanjutkan pada semester depan di bulan Januari 2026.
Meski dana transfer pusat tahun depan dikabarkan berkurang hampir 1 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjamin program Berani Cerdas tidak terdampak. Program beasiswa ini tetap menjadi prioritas utama dari 9 program berani yang digagas Gubernur Sultan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Seorang kakek di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol menampar bocah sekolah dasar di ruangan kelas karena kesal cucunya diisengi teman sekelas. Orang tua siswa yang ditampar melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Warga Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dikagetkan dengan penemuan 2 magazin senjata api dan 64 butir amunisi aktif. Barang berbahaya tersebut ditemukan warga saat menggali pondasi dapur rumahnya. Sebuah longboat bermuatan 10 orang mengalami mati mesin di perairan Pulau Lipilangongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Sabtu lalu. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pihak Pertamina Regional Sulawesi memastikan stok bahan bakar minyak untuk seluruh SPBU di Sulawesi Tengah aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Meski diakui kebutuhan bahan bakar minyak di Sulawesi Tengah cenderung meningkat. Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Tadulako Palu terlibat tawuran. Aksi ini diduga dipicu perselisihan antar mahasiswa di area kampus beberapa waktu lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam tawuran tersebut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.